ketika hari akhir nanti, yang mana sudah dikumpulkan yang tadi saya katakan, kita tidak mikirin apa-apa, kita mikirinnya itu bagaimana nasib saya selanjutnya. Setelah itu seakan-akan tergambarkan di dalam benak kita semua apa yang kita lakukan pada hari di mana kita hidup di dunia. Jadi seakan-akan itu tergambar jelas. Ya Allah, saya itu kemarin mencuri, dosa. Terus saya nggak sengaja malakin anak orang. Itu semuanya tergambar. Seakan-akan dia itu jelas nyata apa yang kita lakukan ketika di dunia itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya kita sudah belajar tafsir An-Naba, dan pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang tafsir An-Nazi'at. Namun kita hanya sampai pada ayat ke-33. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit melihat atau mengkaji ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-34. Masyaallah muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga membahas tentang bagaimana perjalanan dari seorang Nabi Musa alaihissalam dan kaitannya dengan ayat ini. Lalu kembali kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini kita akan masuk kepada ayat ke-34 yang mana berita ini juga membahas tentang berita hari kiamat. Jadi pada juz 30 ini memang surat-surat yang ada di dalamnya banyak membahas tentang hari kiamat, seperti An-Naba, An-Nazi'at, nanti Abasa lagi, belum lagi Al-Qari'ah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan benarnya hari akhirat itu, dan sebenarnya hari akhirat itu adalah sebuah hak dan ia akan datang. Maka bukan kapannya yang harus kita ketahui, namun persiapannya yang harus kita lalui. Oleh karena itu, persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ayat 34. Maka apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang. At-tammah itu juga salah satu nama daripada hari kiamat. Jadi kalau dikatakan tammah itu seakan-akan sebuah peristiwa atau hari di mana dihancurkannya seluruh makhluk dan bumi ini, dan itu tidak ada yang tidak hancur, seperti halnya sebuah danau, semuanya terisi dengan air yang di dalamnya terdapat di tengah-tengahnya itu
Tapi kalau seandainya qamah di sini itu mencakup keluasan daripada kejadian tersebut. Jadi tidak ada tempat di mana tidak terjadinya kehancuran. Jadi kalau seandainya ada orang yang membuat kapsul untuk menghindari yang namanya hari kiamat atau sebuah bunker yang mana dia menghindari akan hari kiamat tersebut, dalam bunker itu terdapat seperti rumah, setelah itu juga ada udara, setelah itu juga semua persiapan makanan dan lain sebagainya juga ada. Namun sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang paling dahsyat, di mana ketika dihancurkannya dunia ini, maka tidak ada 1 senti pun yang tidak hancur. Semuanya akan binasa dan semuanya akan sama rata. Jadi mau bunker kah, mau kapsul kah, mau pergi ke Mars kah, semuanya hancur dan dijadikannya tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua manusia. Jadi kalau seandainya sekarang melihat berita atau melihat istilahnya penemuan-penemuan dari ilmuwan-ilmuwan barat, yang mana mereka membuat bunker, yang mana mereka mengirim manusia ke Mars, yang mana mereka membuat kapsul anti kiamat dan lain sebagainya, kita boleh memiliki ilmu-ilmu yang tinggi, namun kita tidak boleh takabur, sombong akan apa yang kita punyai. Contoh salah satunya juga seperti orang-orang yang mereka melawan kehendak. Seakan-akan kalau seandainya terjadi hari kiamat, saya nggak apa-apa, saya tidak akan terjadi apa-apa, dan saya baik-baik saja. Dia tidak tahu sebenarnya hari kiamat itu bagaimana. Kalau seandainya ada musibah-musibah atau hal-hal yang memang membuat banyak orang meninggal, seperti halnya longsor, banjir, gempa, badai dan lain sebagainya. Namun ketika hari akhir nanti tidak ada tempat di mana kita mau berlari. Semuanya itu saling menghancurkan. Dari langit hancurin ke bawah, dari bumi nanti dimuntahkan laharnya, dari bumi juga nanti digoyang-goyangkan. Jadi nggak ada tempat. Mau kita bilang di bunker apapun, sekuat apapun, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bilang qammatul kubra, khalas, sudah rata semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbangga-bangga seakan-akan mereka itu lebih besar dan seakan-akan ilmu mereka itu lebih tinggi, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammah bermakna kehancuran, yang mana kehancuran itu meluas. Tidak ada yang tidak hancur, semuanya akan hancur dan semuanya akan binasa. Setelah itu manusia semuanya meninggal, ditiupkan sangkakala, barulah kita kembali bangkit kembali. Jadi seperti halnya bangkit dalam kubur. Itu film-film yang sekarang itu bangkit dari kubur atau beranak dalam kubur, macam-macam sekarang. Nah, istilah-istilah itu sebenarnya istilah-istilah yang memang itu adalah hal-hal ghaibi, hal-hal yang memang itu tidak ada yang bisa tahu dan tidak ada yang bisa membayangkannya. Kalau orang membuat sebuah film terus bangkit dalam kubur, tangannya keluar satu, terus keluar satu, kepalanya keluar satu, enggak. Tidak seperti yang kita bayangkan. Bisa jadi nanti tiba-tiba kita udah ada
semuanya sudah ada di sebuah tempat, yang mana tempat itu sudah terhampar luas, masing-masing tidak memikirkan orang lain, semuanya telanjang bulat, nggak ada pikirin oh kamu ini anggota DPR, oh kamu itu adalah guru, oh kamu itu orang kaya dulu, kamu pengacara, kamu pegawai dan lain sebagainya, nggak ada. Semuanya itu mikirin saya di mana, ngapain ini, oh pengadilan Allah, bagaimana nanti, ya Allah nasib saya bagaimana, itu aja. Nggak ada yang sempat mikirin, kamu telanjang, kamu dulu ini, nggak sempat mikirin yang seperti itu. Jadi semuanya orang itu mikirin bagaimana nasib saya selanjutnya. Nasib saya apakah akan diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan pengadilan Allah yang seadil-adilnya itu, atau saya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang saya lakukan pada masa saya hidup. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya. Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Ayat ke-35. Yaitu pada hari ketika manusia ingat akan apa yang dikerjakannya. Jadi kalau seandainya di dunia kita melakukan suatu hal, setelah itu berlalu waktu dan kita akan lupa akan apa yang sudah kita kerjakan. Contoh misalnya, saya kemarin pergi ke Tangerang itu tujuannya untuk melihat pameran buku. Sudah? Setelah seminggu saya nggak ingat lagi itu pameran buku di mana dan kapan. Yang saya ingat, saya ikut pameran buku, itu pameran buku terbesar di Jakarta. Yang saya ingat itu. Tapi ketika hari akhir nanti, yang mana sudah dikumpulkan yang tadi saya katakan, kita tidak mikirin apa-apa, kita mikirinnya itu bagaimana nasib saya selanjutnya. Setelah itu seakan-akan tergambarkan di dalam benak kita semua apa yang kita lakukan pada hari di mana kita hidup di dunia. Jadi seakan-akan itu tergambar jelas. Ya Allah, saya itu kemarin mencuri. Aduh, dosa. Terus saya nggak sengaja malakin anak orang. Aduh. Itu semuanya tergambar. Seakan-akan dia itu jelas nyata apa yang kita lakukan ketika di dunia itu. Sama, bukan hanya amalan-amalan keburukan, tapi amalan-amalan kebaikan juga tergambar. Jadi seakan-akan kita akan membanding-bandingkan, ini mana sih? Apakah amalan baik saya yang paling banyak atau memang amalan keburukan saya? Jadi semuanya tergambarkan. Saya ada memberi uang kemarin ke si fulan. Wah, selanjutnya saya itu pukulin sebulan, nggak ada salah dia, saya pukulin. Setelah itu besoknya saya pergi ke sini, setelah itu saya ambil batu, saya lempar anjing. Tapi setelah saya lempar anjing, saya nemuin orang pengemis, saya bantu, saya beri makan. Semuanya itu tergambarkan, seakan-akan kita itu baru melakukannya barusan saja. Tapi sebenarnya kita sudah lama melakukan dan hal itu sudah kita lakukan pada di dunia. Dan kita sekarang atau pada waktu itu berada dalam pengadilan Allah. Tidak ada lagi dunia dan tidak ada lagi pintu taubat. Semuanya sudah ditutup dan semuanya tinggal kenang-kenangan saja. Jadi setelah itu kita hanya dua, mau ashabul yamin atau ashabul shimal, mau masuk ke dalam golongan kanan atau golongan kiri, mau yang surga atau yang neraka. Jadi nggak ada istilah nanti tengah-tengah. Sama. Jadi istilahnya gini, kita itu mati adalah kiamat pertama bagi kita manusia. Selanjutnya ada fase-fase di mana kita akan laluinya.
Fase pertama itu adalah ketika kita di dalam rahim. Itu fase pertama. Fase kedua kita lahir di dunia. Ini fase kedua. Fase ketiga masuk ke dalam kubur. Nah, itu nanti ada dua, apakah kenikmatan kubur atau azab kubur. Setelah itu ada lagi hari penantian, di mana kita kan nunggu nih, udah meninggal, kan belum terjadi kiamat, otomatis nanti cucu kita itu akan hidup di dunia ini sampai waktu di mana hari kiamat itu datang. Itu waktu yang paling lama, dan itu antara dua. Apakah kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kubur atau memang ya seperti itu. Nah, setelah itu masa penantiannya itu sangat lama. Makanya ada dikatakan masa yang fatrah tawilah. Masa yang memang sangat-sangat panjang. Seakan-akan kalau seandainya kita diazab kubur, seakan-akan ya Allah sudah. Saya mau kembali aja di dunia, atau saya mau secepatnya dunia ini selesai. Jadi saya akan diazab, setelah itu sudah selesai. Saking lamanya itu. Jadi fatrah tawilah. Belum lagi nanti masa dibangkitkan. Setelah dibangkitkan masa-masa menunggu di mana kita dipanggil. Setelah itu sudah masa-masa menunggu, setelah itu baru sirat dan lain sebagainya. Itu masa-masa yang lama. Kita hanya baru pada fase yang kedua. Fase di mana setelah kita berada dalam rahim, setelah itu lahir. Lahir itu ya nanti ada anak-anak, ada remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita punya utang? Nah, nanti kalau seandainya kita punya utang atau kita punya istilahnya itu beban yang tidak bisa membawa kita menuju kepada Allah. Salah satunya adalah hutang. Jadi kalau seandainya ada orang yang berhutang walaupun 100 rupiah atau sebiji gandum, itu kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala atau digantungkan. Jadi kalau seandainya kita itu sudah orang-orang itu sudah masuk surga, kita masih nunggu. Iya, benar. Dan itu bukan waktu yang sedikit. Kalau seandainya orang-orang sudah masuk semua, kita masih nunggu. Nah, istilah sekarang itu masih ngambang antara iya atau enggak, seperti itu. Antara masuk surga atau memang kamu akan kembali ke neraka, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang memang ditahan karena memang hutang. Makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang memang ayatnya itu panjang banget. Satu wajah ini semuanya, satu halaman itu semuanya punya dia, tentang dia. Boleh buka surat Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. 282. 86 terakhir. 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alayhi al-haqq wa la yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu shay'an wa in kana ladzi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla fa huwa falyumlilhu waliyuhu bil 'adl fastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba syuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'inda Allah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha wa ashhadu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wa taqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in 'alim. Ini semua adalah ayat yang paling panjang, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an ini.
Dan ini adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Makanya sebenarnya hikmahnya adalah hutang itu adalah hal yang paling berat. Kalau seandainya kita berhutang walaupun sedikit, timbangannya itu akan rusak kalau seandainya gara-gara ada hutang kita itu, walau sedikit, walau sebiji kurma atau walau 100 perak kalau di istilah kita. Jadi itu adalah hikmah kenapa sih harus benar-benar memperhatikan tentang hutang, apalagi tentang riba. Kalau sudah riba itu lebih bahaya, karena dosa riba itu yang paling ringannya aja adalah seperti mohon maaf, saudaranya menzinahi daripada ibu kandungnya sendiri. Itu dosa daripada riba paling ringan. Kalau ini masalah hutang, kalau itu masalah riba. Makanya orang ya, kenapa ekonomi kita itu masih rendah? Karena masih ada ribanya. Nah, nanti insya Allah kita akan membahasnya. Kembali lagi pembahasan kita. Jadi seperti halnya saya katakan tadi, bahwa kalau seandainya memang sudah ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah dikumpulkan, lalu kita sudah mengingat semua apa yang kita lakukan, seakan-akan apa yang kita lakukan itu baru saja kita lakukan, semuanya, bahkan sampai hutang-hutang kita juga kita ingat. Oh, kita ada hutang sama sini, ada hutang sama si fulan, ada hutang sama sini. Kita mau nagih atau kita mau mau membayar, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah kalau seandainya orang yang diberikan hutang itu mengikhlaskan. Namun kalau seandainya ada orang yang tidak mau mengikhlaskan, saya tidak mau mengikhlaskan walaupun 100 perak. Nah, kita harus membayar. Kalau seandainya kita tidak bisa membayar, maka anak kita atau anak cucu kita itu harus membayar. Makanya ketika meninggal, ada yang menanya dari jamaah, kalau seandainya ada hutang daripada orang tua saya, maka mohon segera datang ke saya. Karena memang itu beratnya itu ya, karena nanti bainal hayat wal mamat, sudah mati tapi antara hidup dan mati lagi gitu, antara digantung atau menggantungkan diri, seperti itu. Iya, menggantung diri ya, artinya ya gara-gara kita nggak mau bayar, ya udah kita tergantung-gantung gitu, tergantung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada ayat ke-36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ayat ke-36. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi seakan-akan neraka itu memang ditarik. Jadi dinampakkan itu neraka itu memang ditarik sama para malaikat untuk diperlihatkan. Ini loh ganjaran kalian. Ini loh apa yang kalian lakukan. Ini loh akhir daripada apa yang kalian lakukan. Maka lihat sekarang rasakan apa yang tidak kalian percayai ketika hari akhir, ketika hari di mana kalian masih hidup, tapi kalian tidak percaya. Sekarang rasakan seperti itu. Seperti halnya di surat An-Naba, fadzuku falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, sekarang ini rasakanlah. Ini adalah bentuk ancaman bahwa memang benar-benar itu akan terjadi. Kalau seandainya itu tidak terjadi, maka otomatis Al-Quran juga tidak akan berbicara seperti itu. Namun itu adalah hak, bukan batil. Itu adalah sebuah kebenaran, maka itu harus kita percayai. Bagaimana cara mempercayainya? Ya, kita melakukan amal soleh, juga menghindari daripada amal-amal keburukan lainnya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka dan surga itu sudah ada. Nanti neraka
dan surga itu ditarik sama Allah, sama malaikat-malaikat yang Allah suruh tarik, nampakkan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia. Kalau seandainya amalan-amalan kita bagus, maka yang terlihat adalah surga Allah semua. Ya Allah, cepatkan ya Allah, saya mau pergi ke surga. Tapi kalau seandainya ya amalan-amalan masih buruk, maka yang ditampakkan juga keburukan, neraka, kayak gini. Ini loh. Makanya mereka itu saking takutnya dadanya itu naik ke tenggorokan. Saking takutnya itu dada mereka atau jantung mereka itu naik ke tenggorokan. Kalau di dunia kita nggak mungkin melihat. Tapi ketika akhirat, dada atau jantung mereka naik ke atas. Seakan-akan saking takutnya mereka. Kalau kita itu takutnya itu di dunia itu biasanya ucap, asih atau menggigil. Kalau ini enggak, jantung atau dada mereka itu naik ke atas ke tenggorokan saking takutnya. Seperti itu. Jadi semuanya adalah tatapan-tatapan yang memang sudah Allah berikan kepada mereka. Tatapan ridha, yaitu mereka orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, dan tatapan kosong dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia, maka mereka juga akan merasakan apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ayat ke-37. Wa burrizatul jahimu liman yara fa amma man tara. Ayat ke-37 ini, maka adapun yang orang yang melampaui batas, fa amma man tara wa atalal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi ayat selanjutnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa man tagha, siapa yang telah melampaui batas, au mujawazatul haqq, atau sudah sangat-sangat kelewatan batas, fa innal wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi mereka lebih mementingkan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahim, neraka adalah tempat mereka kembali. Jadi ma'wa itu adalah tempat yang aman. Istilahnya itu kalau seandainya kita itu lagi huru-hara atau lagi ada sebuah chaos gitu, atau perang atau apa gitu, jadi kita pasti mencari tempat aman. Tempat aman itu apakah itu di gua, apakah itu di bunker istilah kita, apakah itu di rumah, atau tempat di mana kita bersembunyi sehingga orang-orang itu tidak mengetahui kita. Itu toro, yang mana ma'wa. Itu ma'wa, itu adalah tempat di mana yang paling aman menurut kita, padahal sebenarnya itu tidak aman. Jadi seakan-akan ini adalah sindiran bahwa tempat kamu yang paling aman itu ya di neraka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau seandainya kita itu tempat aman itu di rumah kita, orang-orang yang melampaui batas di mana tempatnya? Ya tempatnya di neraka, itu yang paling aman. Seakan-akan Allah menyindir bahwa tempat kalian itu yang paling amannya di neraka nanti. Seperti itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang hanya mementingkan dunianya saja tanpa memikirkan akhiratnya. Wa atharal hayatad dunya, seakan-akan mereka itu hidup 1000 tahun. Jadi seakan-akan mereka itu tidak mati-mati lagi. Kita tahu bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min,
wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang muslim atau orang-orang yang beriman. Wa jannatul lil kafir, dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Itu otomatis. Kenapa dikatakan sijnul mu'min? Kenapa dikatakan penjaranya orang mukmin? Orang mukmin itu pasti susah. Maksudnya susah itu mereka pasti bersusah payah di dalam kehidupan mereka. Contohnya saja, pagi-pagi sudah bangun, setelah itu sholat subuh dulu. Belum pun masak nasi, belum pun mau persiapan, belum apa-apa. Bangun-bangun menghadap Allah dulu. Setelah menghadap Allah baru mengerjakan apa yang ingin dikerjakan. Setelah itu persiapan berangkat kerja. Duhurnya nanti ada sholat, asarnya nanti ada sholat, maghribnya nanti ada sholat, isyanya nanti ada sholat. Belum lagi kewajiban-kewajiban yang lain, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Hingga membuat seakan-akan susah banget menjadi kita seorang muslim. Padahal sebenarnya itu adalah bekal kita. Sekarang saja baru terbukti di antara semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ternyata itu punya manfaat yang sangat besar. Contoh misalkan sholat. Orang yang sholat itu lebih sehat daripada orang yang tidak sholat. Sekarang ada istilahnya senam yoga. Senam yoga adalah senam di mana tidak membutuhkan gerakan yang banyak, namun lumayan berat. Ternyata di Islam sudah punya senamnya sendiri. Seakan-akan senamnya itu seperti senam yoga. Dia adalah sholat, terutama ketika kita sujud. Sujud itu adalah membisikkan di bumi, tapi didengar sampai ke arasy Allah, ke langit sana. Jadi seakan-akan kita membisik ke bumi, tapi bisikan kita itu didengar sampai ke langit. Itu sangat dahsyat. Dan ternyata di dalam sholat itu punya sebuah manfaat yang sangat besar. Jadi ada di dalam otak manusia tempat di mana tidak bisa mengalir darah sama sekali kecuali kalau dia bersujud. Dan ketika itu darah akan mengalir di dalam otak dan akan berputar sampai ke jantung kembali, sehingga darah terpompa dengan bagus dan pikiran serta otak yang dialiri darah itu menjadi lebih kuat ingatannya. Itu baru ditemukan pada abad sekarang. Padahal sholat itu sudah disuruh ribuan abad. Sekarang baru ditemukan manfaat kesehatannya. Itu baru sholat, belum lagi puasa. Orang sekarang berlomba-lomba untuk puasa. Bukan hanya orang muslim, tapi juga orang-orang non-muslim. Mereka berlomba-lomba berpuasa. Ternyata dengan berpuasa saja kita sudah banyak mendapatkan manfaat. Manfaat apa? Ternyata ketika kita berpuasa, reproduksi daripada makanan yang kita biasa konsumsi pada siang atau pagi hari itu akan berhenti, dan itu membuat jalannya pengolahan dari makanan itu menjadi lebih bagus. Istilahnya itu mesin. Kalau mesin itu terus berjalan, lama-lama kan mesinnya itu kan akan rongsok, rusak. Tapi dengan adanya puasa, mesin yang biasanya kita pakai 24 jam, kita istirahatkan dulu mesinnya itu. Jadi ketika dia bermain lagi atau dia akan berjalan lagi, dia akan lebih bagus jalannya. Itu baru ditemukan ketika abad-abad ini. Dan semuanya banyak banget dalam kehidupan kita yang memang Allah berikan hikmah dan pelajaran yang sangat besar. Nah, sekarang
Muslim itu sangat-sangat beruntung. Orang-orang Muslim itu sangat-sangat beruntung. Dengan ibadahnya saja mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan. Apalagi dengan yang lainnya, seperti muamalah kita bersama manusia, muamalah kita dengan hewan, muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sudah diatur dalam Islam. Jadi beruntunglah kita yang menjadi muslim karena semuanya sudah diatur, dan tinggal kitanya saja kita ikut apa yang Islam suruh atau memang ikut apa yang kita mau. Itu tergantung kepada kita nantinya. Maka oleh karena itu jangan lebih mementingkan dunia, karena sesungguhnya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan ibadah yang kita kerjakan selama ini adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah sebenarnya tidak butuh ibadah kita. Hanya saja kita butuh kepada ibadah kita sendiri, karena itu adalah pemberat kita ketika hari akhir nanti. Maka ketika kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan apa yang engkau suruh dan saya meninggalkan apa yang engkau larang. Maka fadkhulul jannata bisalam, maka masuklah surga dengan selamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ayat yang ke-40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Seperti tadi, kita mau ini makan, kita mau melakukan ini silakan. Namun di dalam Islam sudah diatur. Kalau seandainya kamu makan, silakan makan yang baik-baik saja. Kalau seandainya kamu minum, silakan minum yang baik-baik saja. Tinggalkan yang tidak baik karena itu tidak berguna dan akan memudaratkan kamu. Seperti halnya alkohol. Alkohol ternyata itu sangat-sangat besar mudaratnya. Sangat-sangat besar efeknya dari orang yang melakukannya. Ketika orang melakukan meminum, itu dia sudah hilang ingatan. Dan ketika hilang ingatan, dia akan melakukan apa yang dia lihat. Kalau seandainya dia lagi pusing atau dia lagi stres, benar-benar stres, minum alkohol, hilang ingatan, dia hancurkan semuanya. Sampai-sampai misalkan ada pengajian atau ada musholah, dia hancurkan musholah-musholahnya. Setelah dia sadar, dia tidak tahu apa yang sudah saya lakukan. Maka mudaratnya sangat besar, sangat-sangat tidak dianjurkan. Makanya jangan minum. Tapi ternyata pada masa Rasul dulu tidak istilahnya itu diperbolehkan minum dulu. Karena zaman jahiliyah dulu itu istilahnya minum. Jadi mereka itu ada anggur yang mana anggurnya itu dibuat seperti istilahnya ditinggal. Ketika ditinggal, asamnya itu akan naik dan ia lebih enak. Tapi ada efek sampingnya, dia memabukkan. Nah, orang dulu nggak ada istilah bir, nggak ada istilah topi miring dan lain sebagainya, nggak ada. Anggur itu yang sudah lama itu mereka minum kembali dengan tujuan yang pertama untuk menghangatkan badan ketika itu, atau memang hanya untuk enak-enak minum. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang 100%. Enggak boleh, enggak. Tapi yang pertama adalah turun ayat, kalau seandainya kamu sholat, silakan sholat, kecuali orang-orang yang mabuk, nggak boleh sholat. Jadi orang-orang yang mabuk itu nggak boleh sholat. Akhirnya perlahan demi perlahan orang-orang yang biasa minum, ketika waktu dekat sholat nggak minum. Jadi masa Rasul dulu juga minum istilahnya.
Tapi pelarangan atau turunnya ayat tentang khamar itu adalah pelarangan yang memang mutadarrij, pelan-pelan, berangsur-angsur. Enggak 100% enggak boleh minum, enggak. Tapi apa? Kalau seandainya kamu mabuk, enggak boleh sholat. Artinya kalau dekat-dekat waktu sholat, jangan mabuk. Dipelanin. Jangan terlalu langsung. Lalu turun ayat yang kedua sama juga, jangan minum. Yang ketiga sudah fajtanibu, sudah tinggalkan. Jadi istilahnya itu yang kebiasaannya orang-orang muslim ketika waktu pertama kali turunnya Al-Quran, mereka itu biasa mabuk atau biasa minum-minum. Jadi setelah turunnya ayat itu enggak serta-merta langsung enggak boleh, enggak. Tapi secara perlahan-lahan. Kalau sholat enggak boleh minum. Itu setelah itu turun ayatnya lagi sampai ketika mereka sudah siap untuk tidak minum lagi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, yaitu kalau ijtanibu, dilarang 100%. Maka ketika itu umat muslim juga sudah siap untuk tidak minum lagi. Itu adalah sebuah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan berangsur-angsur, atau salah satu cara bagaimana kita berdakwah juga. Hikmahnya seperti itu. Jadi orang kalau seandainya berdakwah atau mengajak orang, nggak boleh kita langsung, sini, kalau enggak kamu mati nanti masuk neraka. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Kita bilang manfaatnya. Oh, kamu kenapa nggak mengaji? Kenapa nggak sholat? Ayo bareng-bareng kita sholat. Siapa tahu nanti dengan sholat itu kamu menjadi tenang. Yang biasanya galau nanti insya Allah akan lebih enak lagi. Bergerak juga sudah lebih enak lagi. Sedikit-sedikit kita pahamkan sampai ketika, oh, kenapa kamu nggak sholat? Padahal sholat itu adalah kewajiban. Dan ketika kita beranjak mendakwah sedikit demi sedikit, pelan-pelan, setelah itu masuk ke dalam relung hati dia, maka insya Allah orangnya itu akan juga ikut kepada Islam. Itu sebenarnya metode dakwah yang Allah turunkan dari ayat pelarangan khamar tersebut. Kembali lagi kita ke ayat 40, yaitu wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, sekarang kita punya PR. PR-nya apa? PR-nya adalah hawa nafsu kita sendiri. Makanya jihad yang paling bagus itu adalah jihadun nafs. Jihad, kalau orang dulu itu jihad berperang itu ke medan perang. Tapi ada jihad yang paling besar yang kita tidak tahu, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu pasti menginginkan kepada keburukan. Maka melawan daripada hawa nafsu kita itu adalah sebuah jihad. Jihadu fi sabilillah. Namun kita jarang. Entah misalkan biasanya kita itu malas-malasan ketika datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat, entar deh. Dari jam 1 sampai sebelum asar, aduh belum sholat. Akhirnya mau azan asar, mau kita sholat, karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu akan, ya udah antar aja, apa-apa, gampang, santai, slow gitu. Ya udah, tunggu aja, apa, nanti juga ini. Dia akan membawa terus kepada keburukan. Bukan hanya itu, juga kalau seandainya misalkan seperti hal tadi, kita punya utang. Utangnya cuma 1.000, udahlah, nanti aja. Gampang loh, 1.000 doang. 1.000. Tiba-tiba meninggal malam itu. Udah, nggak bisa dibayar. Kalau seandainya ada orang atau saudara memang tahu, oh dia punya hutang 1.000, dibayarin, alhamdulillah.
Ini kalau seandainya kita tiba-tiba datang ke warung, ini saya ngambil ini ya 1.000, pulang-pulangnya udah makan biskuit, tiba-tiba kesendat meninggal, gimana? Kalau saya meninggal, saya yang bayarin utang. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah terbantukan. Iya, sebenarnya itu apa namanya, menyelamatkan istri kita. Iya, pahalanya juga gede. Tapi ada hutang, memang terkadang kita nggak bilang sama orang, atau nggak bilang sama orang-orang dekat kita. Kita punya hutang, misalkan hutang kita itu cuma 5.000 rupiah. Sama siapa? Sama temen. Apa yang kita utangi? Jadi kita waktu motor kita mogok, butuh uang, nggak ada uang di dompet, kita pinjamlah sama teman. Setelah itu entar, akhirnya lupa. Utang tetap utang, walaupun dia tidak membayar, tetap utang. Walaupun orang yang sudah kita hutangi itu udah lupa, tetap utang. Iya, kalau seandainya ada orang yang berhutang kepada kita, ketika kita menegurkan dia, maka kita sayang kepada dia, walaupun hutangnya 100 juta. Jadi istilahnya itu hutangnya itu besar. Tapi sebenarnya dosa kita itu lebih besar kalau seandainya kita tidak membayar hutang itu. Iya. Uang itu hanya ya pernak-pernik daripada dunia ini. Tapi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada hutang itu. Maka kita tidak boleh meremehkan yang namanya hutang. Tapi nggak digantung tuh ya orang yang udah meninggal. Kalau seandainya sudah kebayar, udah selesai. Jadi seakan-akan apa namanya, orang yang berhutang itu sudah plong dia, nggak ada lagi ini. Tapi jangan sampai kita berhutang, atau jangan sampai kita nyangkut di hutang. Karena di dalam ayat tadi yang saya bacakan itu adalah sikap seorang muslim ketika dia berhutang. Bagaimana caranya? Faktubuh. Di ayat tadi ada dituliskan faktubuh. Maka tulis. Mau di HP, mau di sebuah lembaran atau apa, tulis. Saya hutang sama nenek 5.000, tulis. Di HP kah atau di mana kah, tulis. Iya, itu untuk kita juga. Ini tiba-tiba nanti wah lupa atau apa, nah kita apa namanya, masih ingat. Oh, ada tulis, ini apa nih tulisan? Oh, hutang saya 5.000 sama si fulan. Oh iya, lupa saya. Akhirnya kita bayarkan gara-gara tulisan itu. Dari sana. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat selanjutnya, fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ayat ke-42. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, maka kapan terjadinya? Sesungguhnya masalah hari kiamat itu bukan masalah kapannya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Masalahnya itu apa yang sudah kalian persiapkan. Walaupun sekarang terjadi kiamat, apakah itu ada pengaruhnya atau ada apa namanya, hal sesuatu yang bisa membawa kamu tidak jadi kiamat? Enggak. Maka yang paling penting bukan kapannya, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat lagi duduk-duduk, tapi tiba-tiba datang seorang yang memang zu bayadin thiyab, orang yang putih, maksudnya pakaiannya putih semuanya. Orangnya itu tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu bermusafir. Tapi kami tidak tahu, atau para sahabat itu tidak tahu siapa sih orang ini. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, setelah ditanyakan tentang iman dan Islam, setelah itu beliau bertanya, mata sa'ah,
kapan hari akhir atau kapan kiamat itu terjadi. Rasul menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang menjawab. Jadi orang yang bertanya sebenarnya lebih tahu daripada orang yang menjawab. Rasul saja tidak tahu kapan hari kiamat. Itu bukan hak prioritas daripada Rasul atau malaikat, enggak. Tapi itu adalah prioritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah bilang 40 tahun lagi akan kiamat, enggak terjadi. Atau sekarang menjadi kiamat, enggak terjadi. Yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa hari kiamat itu hari Jumat, udah. Hari kiamat itu pasti terjadi pada hari Jumat. Setelah itu yang lainnya tidak ada. Paling ada yang disebutkan tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar saja bahwa kita itu sebenarnya sedang menghadapi fase-fase yang seperti itu. Sehingga kita punya tanda-tanda dan kita punya persiapan untuk menghadapi yang namanya hari akhir tersebut. Selanjutnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyam mursaha fima anta min dzikraha. Lalu ayat yang ke-43, untuk apa engkau perlu membuatnya, atau apa yang kamu persiapkan daripada hari akhir itu? Kalau seandainya memang dia datang, apa yang sudah kamu ini? Atau kalau seandainya memang hari itu datang, maka kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu hanya ya sebutir debu lah di alam semesta ini. Alam semesta sudah terjadi dobrakan, sudah terjadi semuanya. Tinggal kita manusia yang secuil ini udah selesai. Cuman hanya digoncangkan bumi ini aja, masuk kita ke dalam perut bumi, udah meninggal semuanya. Ila rabbika muntahaha. Ayat selanjutnya, ayat 44, kepada Tuhanmu lah kesudahannya engkau akan dikembalikan. Jadi semuanya itu kemana akhirnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, innama anta munziru may yakhshaha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau hanya pemberi peringatan. Jadi kalau ada yang ditanyakan para sahabat atau ada seorang yang mana orang itu punya perangai yang bagus dan kita belum pernah melihat, tapi ternyata yang menanyakan itu adalah malaikat Jibril, bertanya tentang hari kiamat. Bahkan sahabat juga pernah bertanya tentang hari kiamat. Itu bukan hakmu wahai Muhammad. Kamu tidak akan tahu dan kamu tidak diberitahu. Kamu hanya orang yang memberi peringatan saja, tidak lebih. Kamu hanya orang yang menyuruh kepada kebaikan saja, tidak lebih. Maka kalau seandainya ada orang yang bertanya, kamu juga tidak akan mengetahui. Maka kamu hanya mengajak mereka kepada kebaikan saja. Ayat yang terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari itu, ketika mereka melihat hari kiamat, karena suasana yang hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia, pada waktu sore atau pagi hari. Jadi seakan-akan mereka itu baru hidup itu setengah hari. Jadi asyiyatan itu dari asyiyatan al-duhaha, dari waktu maghrib sampai isya, atau dari duhur sampai maghrib, ada pendapat seperti itu. Al-duhaha, waktu duha, ada yang mengatakan bahwa dari terbit matahari sampai jam ke-12. Ada yang berpendapat juga waktu duha itu dari memang terbit matahari sampai jam 12 atau sampai selesai waktu duha. Jadi waktu yang kita hidup di dunia itu asyiyatan, setengah hari saja. Seakan-akan kita hidup di dunia itu baru setengah hari doang. Au duhaha, atau sepertiga hari saja kita hidup di dunia itu.
Jadi seakan-akan ketika kita sudah meninggal atau sudah berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu, kita hidup hanya sebentar saja. Setengah hari atau sehari. Sehari itu pun udah lama. Seperti itu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membawa orang-orang yang memang mereka itu ahlul yamin, orang-orang yang berada kepada jalan yang kanan, maka mereka akan mendapatkan keridhaannya. Dan orang-orang yang ahlus shimal, orang-orang yang sebelah kiri, maka mereka juga akan mendapatkan ganjarannya. Dan sesungguhnya neraka itu adalah sebuah kebenaran Allah Subhanahu wa taala, namun kita hanya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bukan kapan waktunya yang harus kita ketahui, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang waktu tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Ya. Kalau orang punya utang nih, utangnya banyak. Orang ibadah. Tapi nggak ada yang bayarin di dunianya. Untuk masuk anu nggak? Masuk apa? Maksudnya diterima lah itu gimana? Itu. Dan semuanya udah panjang lebar ya, kita panjang. Iya, gini. Hutang mau sedikit atau banyak, tetap dia harus dibayar. Mau 100 rupiah atau 1000 rupiah harus dibayar. Karena apa? Karena gara-gara hutang itu saja kita nggak bisa masuk surga. Gara-gara hal sepele saja kita nggak bisa masuk surga. Atau kalau seandainya hutangnya banyak, tidak dibayarkan sama orang-orang atau tidak dibayarkan sama ahli warisnya, itu juga sama. Akhirnya kita juga yang akan gantung hari akhir. Itu akhirnya disiksa dulu katanya masuk surga itu. Di apa? Disiksa dulu. Bukan gimana ya? Istilahnya ditunda dulu. Nah, kalau kamu sebenarnya sudah ada tempatnya, gara-gara hutang itu udah stop dulu. Nggak boleh masuk dulu. Istilahnya kayak gitu. Kalau kita pergi ke apa namanya? Ke bioskop kan pakai tiket tuh. Kita udah masuk, udah beli tiket, tapi nggak dikasih tiketnya. Mau masuk, stop dulu Pak. Tiketnya mana? Nggak ada tiketnya, nggak dikasih. Oh stop dulu, nggak boleh masuk. Persis seperti itu. Kamu sudah ada amal-amalan semuanya. Setelah itu kamu silahkan masuk ke surga. Tiba-tiba gara-gara ada utang 1000, stop dulu. Mana tiketnya? Oh nggak ada, silakan. Tunggu dulu, belakang dulu. Nah. Seperti itu. Iya. Nakhratu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.